Aku suka karena titiknya itu unyu. Hai, makasih udah mau mampir ke channel aku. Jadi hari ini kita bakal gibah bersama Loli Cimos. Nah, ini adalah video part 2 dari video yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kayaknya aku udah kepanjangan, aku udah berusaha singkat tapi masih kurang. Jadi ini aku kasih part 2-nya. Singkat aja tentang beberapa hal yang gak enak selama aku pacaran sama dia. Ini buat pelajaran kalian kalau pacaran itu jangan bucin. Logika harus jalan, buka mata lebar-lebar, pokoknya jangan menipu diri sendiri. Yang pertama, masalah agama. Jadi, dari awal aku tahu kalau dia itu Islam. Dan aku bilang kalau aku saat itu nggak punya agama karena baru keluar dari gereja. Tapi aku nggak mau masuk Islam kalau cuma gara-gara dia. Aku nggak mau cuma agama itu ikut-ikutan, aku mau cari sendiri. Nah, dia bilang nggak masalah kalau aku nggak mau ngikutin agama dia, karena keluarga dia itu nggak kayak nyantai gitu, nggak terlalu peduliin agama. Jadi ya udah tuh aku mau. Sampai beberapa bulan pacaran, aku ke rumah dia, kenalan sama keluarga dia. Ternyata semua keluarga dia berhijab, mama papanya haji. Jadi aku tiba-tiba di rumah dia, aku nggak pernah sholat. Terakhir aku sholat tuh waktu SD. Itu pun bukan sholat, bukan, aku nggak ngerti bacaannya, aku cuma ngikutin orang gerak apa aku ikut. Dan di rumah dia aku tiba-tiba diajak sholat maghrib bareng. Terus aku nggak bisa kan, dia tuh agak marah-marah dan kecewa gitu sama aku, kayak nanti papa mama aku nggak akan nyetujuin hubungan kita lah dan lain-lain. Sampai saat itu ya aku karena udah terlalu sayang, aku belajar sholat, belajar ngaji, pokoknya tiba-tiba yang ngikutin ajaran agamanya dia aja, sampai aku tuh hafal semuanya dari Al-Fatihah apa semua, aku tuh udah bisa waktu itu. Terus aku mikir kalau hubungan pacaran aku sama dia itu serius, aku kan bakal nikah sama dia. Dan aku nggak mau kan ngulangin papa mama aku. Ada pesawat. Aku mikir kalau aku pacarannya serius sama dia, pasti kan nanti nikah. Nah, nikah memang menurutku aku maunya ngikutin agama suami. Jadi aku pikir ya udahlah, aku belajar Islam, nanti toh nikahnya sama dia. Karena dia tuh pacar pertama aku, terus nggak tahu waktu itu aku yakin banget nikah sama dia. Karena di keluarga aku itu banyak banget yang nikah sama pacar pertama. Jadi udah biasa, aku sering lihat orang pacar pertama pacaran bertahun-tahun dan nikah. Makanya aku positif nikah sama dia. Ternyata aku dijebak. Ya gitu, tiba-tiba disuruh masuk Islam yang awalnya bilang keluarganya nyantai, dia nggak peduli agama. Tiba-tiba ya gitu, sampai dia tuh nyariin aku guru ngaji dan lain-lain. Terus ya, dan endingnya selingkuh. Kenapa kamu maksa orang masuk agamamu, belajar susah-susah, tapi ending-endingnya nggak serius, ditinggalin? Aneh sih menurutku. Cuma ya udahlah. Yang kedua, selama pacaran dia itu selalu bilang sering nggak punya uang. Terus pergi makan, terus kalau pergi makan ngedate ya emang gantian sih bayarnya, tapi kebanyakan pakai duit aku karena aku yang udah kerja, dia masih kuliah, jadi duitnya kan duit jajan jadi duitnya kan pas-pasan karena duit jajan. Kalau aku kan udah gaji UMR, jadi untuk pergi makan dan lain-lain itu emang berlebih. Dan aku nggak masalah karena aku mikir kalau dia udah kerja juga aku yang bakal ditraktir gitu loh. Jadi saat itu aku keluar uang dan lain-lain, aku mikir ya nggak apa-apa deh gitu. Tapi ternyata waktu dia selingkuh dan ninggalin aku, dia itu ngasih duit jutaan ke selingkuhannya, terus beliin ini itu. Jadi aku mikir
ya emang aku bukan prioritas aja, jadi nggak ngasih uang aku, nggak beliin ini itu ya karena aku nggak penting lah ya, nggak terlalu cinta apa gimana, aku nggak ngerti sih gitu. Terus yang ketiga, dia itu kan udah semester akhir-akhir yang mau menuju skripsi. Nah, laptop dia tuh rusak, jadi dia tuh butuh beli laptop baru. Aku mau bantuin dia beli laptop baru. Terus kebetulan dia di Surabaya itu punya kos-kosan keluarganya dia. Nah, mamanya itu kan udah tua. Mamanya itu tinggal di Sidoarjo. Jadi mamanya itu sering ke Surabaya cuma buat bersihin kos-kosan itu. Tapi karena mamanya udah tua, mamanya itu udah capek. Terus mamanya minta tolong aku bersihin kos-kosan itu. 2 minggu dikasih 500.000. Ingatku sih gitu ya, pokoknya sebulan itu 1 juta. Nah, aku mikir ya udah aku iyain aja karena aku itu kan bantuin calon mertua yang pertama. Yang kedua, duit 1 juta itu bisa buat nabung beli laptop mantan aku itu. Jadi uang yang dikasih itu aku kasih ke mantan aku biar dia nabung dan beli laptop. Karena aku mikir kalau dia nggak bisa skripsi, dia nggak bisa lulus. Kalau dia nggak bisa lulus, aku bakal bayarin terus. Aku bakal bayarin terus-terusan. Aku nggak mau. Aku pengen dia cepet lulus, jadi aku tuh bisa ditraktir gitu akhirnya. Ternyata duit yang aku kasih dia buat beli laptop itu sama dia dikasih ke cewek lain. Jadi waktu aku buka line-nya dia kan ada ikut grup yang grup game, komunitas ini komunitas itu, di grup-grup lain gitu kan. Dia itu transfer ke salah satu teman online-nya. Tapi kayaknya mereka tuh saling naksir karena aku baca di grup dia tuh ngakunya jomblo dan sering dijodoh-jodohin sama cewek ini. Tiba-tiba cewek ini sakit dan dia transfer duit ke cewek ini. Ya duit aku kerja bersihin kos dia itu. Sedangkan aku bersihin kos dia itu bener-bener capek karena aku itu kerja dari pagi sampai sore. Terus sorenya masih harus bersihin kos-kosan 6 lantai. Jadi itu udah capek gila, ternyata duitnya dikasih ke cewek lain. Tapi waktu aku marah, dia bilang dia tuh gak kasih duit. Dia bilang dia tuh beli barang boneka. Kamu tahu ini gak sih, squishy bentuk titik, tapi unyu. Aku gak bisa jelasin lagi. Nah, dia tuh beli boneka bentuk titik itu karena aku suka, karena titiknya itu absurd sih ini. Intinya gitu, dia beli boneka titik itu besar 60 cm. Dia bilang tuh beli buat aku. Jadi dia bukan kasih duit ke cewek itu, tapi beli barang. Tapi bertahun-tahun barangnya tuh juga nggak ada. Beberapa bulan awal aku tanyain terus, dia bilang delay, nggak tahu, nggak nyampe. Sampai di titik ya udahlah, aku ngerti dia nipu, jadi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Jadi aku udah nggak bahas lagi. Habis gitu aku dulu tuh nggak punya rekeningnya tuh nebeng mama aku. Dan kalau aku mau beli baju cosplay itu jadi susah karena nanti mama aku tahu duitku banyak, entah ngomel lah, entah apa kalau dibuang buat beli cosplay. Akhirnya aku ngasih duit cash ke mantan aku ini. Waktu itu kalau nggak salah mau beli Hatsune Miku yang hitam bajunya, aku lupa itu versi apa. Pokoknya harganya itu kalau nggak salah hampir 1,5 juta. Aku kasih cash ke mantan aku itu, suruh transferin ke all shop karena mau beli baju cosplay itu. Tapi berbulan-bulan duitnya nggak ditransfer ke all shop itu. Tiba-tiba duitnya nggak ada. Aku nggak tahu dia pakai duitku 1,5 juta itu buat apa. Karena aku tiap hari itu hampir sama dia. Jadi keperluan dia tuh aku tahu, dan aku tahu dia nggak beli apa-apa. Jadi aku nggak ngerti 1,5 juta itu dipakai buat apa. Dia sih alasannya keluarganya itu butuh duit terus kepake gitu-gitu, cuma nggak jelas, katanya sepupunya sakit lah apalah, pokoknya ruwet gitu ceritanya. Terus aku diem-diem kan, biasanya kalau orang mau pinjem duit apa ada chatnya kan, aku bukain chatnya satu-satu, itu juga nggak ada yang pinjem uang. Jadi aku nggak ngerti, pokoknya duit itu hilang aja. Tapi itu aku udah ngambek. Akhirnya dia ganti setelah
kalau nggak salah setengah tahun baru aku bisa beli baju cosplay itu. Terus yang kelima, dulu karena aku bucin, aku itu posesif banget. Jadi HP dia tuh sering aku bukain, sosmed dia aku kontrol, nggak boleh chat-chat aneh-aneh. Pokoknya semua itu harus seizin aku. Misalnya mau nganterin teman kuliah pulang, ya harus ngomong ke aku. Jadi aku tuh posesif. Mungkin aku juga toksik ya dalam hubungan itu. Karena aku trauma papa aku itu selingkuh, jadi aku tuh takut diselingkuhin juga. Akhirnya aku tuh posesif. Aku tuh suka marah kalau dia follow cewek seksi atau nge-share foto cewek seksi. Aku suka marah-marah. Nah terus sampai di titik kan tengkar terus masalah sosmed dan lain-lain. Sampai di titik dia ini benar-benar jadi baik, nggak pernah nge-follow cewek seksi, nggak pernah nge-share cewek seksi, nggak pernah ngechat cewek-cewek random. Dan aku tuh seneng, aku pikir dia udah berubah. Tapi ternyata dia itu punya 2 sosmed. Jadi Facebooknya ada 2, Instagramnya ada 2, dan yang satunya tuh dibuat untuk ngechat cewek-cewek, nge-share yang seksi-seksi. Pokoknya semua yang aku larang dia tuh lakuin di sosmed yang satunya. Dan aku mikir mungkin salah aku juga karena aku terlalu posesif sampai dia harus kayak gitu. Cuma gimana ya, aku juga nggak ngerti solusinya. Gimana biar cowoknya tuh gak gatel tapi kita gak posesif. Aku bingung, gak ngerti. Ya mungkin cuma gak jodoh aja sih. Habis gitu yang terakhir, yang keenam kalau gak salah, dia selalu alasan sakit jiwa tiap kali kita ada masalah. Misalnya dia ketahuan selingkuh, jalan sama cewek dan lain-lain, dia selalu bilang, iya karena aku ini kan mama papanya nggak harmonis, jadi aku itu kesepian, jadi aku itu harus haus kasih sayang, jadi aku selingkuh, jalan sama cewek lain. Pokoknya apapun masalah kita, dia tuh selalu alasan kalau dia tuh sakit jiwa. Dan aku memaafkan karena aku jadi kasihan. Waduh iya ya, masa lalunya buruk gitu sih. Tapi temanku setelah putus bilang kalau orang sakit jiwa nggak mungkin dia ngaku-ngaku sendiri kalau dia sakit jiwa. Jadi katanya aku dibohongin. Cuma aku nggak tahu. Nah itu beberapa hal nggak enak yang aku alami selama 3 tahun karena aku bucin. Jadi kalian kalau pacaran hati-hati, jangan bucin. Kalian harus benar-benar sadar saat hubungan kalian itu toksik atau enggak. Tapi setelah semua yang terjadi, gimana pun dia tuh tetap cinta pertama aku sih. Sampai sekarang aku care sama dia. Dia ulang tahun, aku kasih kado, tapi aku udah nggak cinta ya. Aku malah kasihan sama dia karena sampai putus bertahun-tahun pun sampai detik ini juga dia tuh belum berubah, masih suka bohong. Kayak contohnya dia tuh bohong di story Instagram dia tuh kayak temenan sama Crazy Rich Surabayan, jadi teman-temannya tuh orang kaya. Ini setelah putus ya, tapi dia itu sebenarnya cuma nyolong storynya orang lain terus dipost di akunnya dia seakan-akan dia yang lagi jalan sama gumbulan orang-orang kaya itu. Nah kayak suka bohong kayak gitu sih, sampai putus bertahun-tahun ya tetap suka bohong. Entah bohong apapun itu ya. Negatifnya itu dari semua yang aku alami, negatifnya itu aku sekarang kalau punya pacar, misalnya belum punya sih, tapi kalau punya pacar aku merasa aku tuh jadi males berjuang. Karena dulu aku itu berjuang sama dia bener-bener yang aku rela kasih apapun, aku rela ngelakuin apapun karena aku sayang banget. Toh nanti endingnya menikah, dia juga sayang aku mikirnya gitu. Tapi sekarang misalnya aku punya cowok, kayaknya aku nggak bisa seberkorban itu karena aku mikir ya mungkin akan ditinggalin, pengorbanan aku sia-sia dan lain-lain gitu sih. Itu aja sharing aku hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita aku.
Dan aku ini sebenarnya udah maafin mantan aku ya. Aku nggak ada benci sama dia. Aku juga bersedia jadi sahabatnya meskipun kita sudah putus. Gimana pun, meskipun dia banyak jahatnya ke aku, tapi selama pacaran dia juga banyak baiknya ke aku. Mau bantuin aku dan lain-lain. Karena waktu itu aku kesepian, dia selalu ada buat aku. Jadi gimana pun ya itu pelajaran hidup yang berharga buat aku. Makasih udah mau dengerin gibahan aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kalian wajib like, comment, sama subscribe ya. Makasih, bye bye, see you.